Shalom, selamat pagi. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera pada pagi hari ini dilimpahkan bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Dengan rasa syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas segala pemeliharaanmu sampai hari ini. Engkau masih memelihara hidup kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan rasa syukur kami lebih lagi karena kami masih bisa beribadah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah berkat pengurapan-Mu Tuhan nyatakan bagi seluruh umat-Mu yang mendekat di hadapan-Mu. Lawatan-Mu Tuhan curahkan, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhanlah kekuatan dan perlindungan bagi kita semuanya. Mari kita serukan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya.
berlalu bagi kita orang-orang yang percaya. Maka tetapkan hati kita saudara pagi hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan menjadi rema dan janji bagi setiap kita orang yang percaya. Maka saudara, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan melalui firman-Nya yang memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Lebih lagi kita di hadapan Tuhan saudara, kita mau sembah Dia. Dengan kesungguhan hati kita mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
Oleh anugerah Tuhan kita bersyukur, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah secara online. Bagaimana kabar kita? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta Toto yang memberi kesempatan bagi saya untuk melayani, menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami nikmati, kami kecap dalam kehidupan kami. Sungguh kami percaya semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan, seluruh ibadah sekalipun kami lakukan secara online, Tuhan, kiranya semua yang kami lakukan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga rindu belajar akan firman-Mu, kiranya Kau tolong kami semua agar kami dapat mengerti serta dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Mari urapi dan pimpin kami hamba-Mu, berkati juga semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema kemiskinan dan kebahagiaan. Ya, miskin adalah sebuah keadaan yang identik dengan kesusahan, ya, atau kesulitan. Menurut saya, hampir mungkin gak ada seorang pun yang punya cita-cita atau punya keinginan untuk menjadi orang yang miskin dan berkekurangan, ya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa banyak orang yang kemudian hidup di dalam kemiskinan karena berbagai macam, ya, faktor, berbagai macam sebab dalam kehidupan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang kemiskinan? Kita akan membaca dalam kitab Injil Matius. Tentu ayat ini gak asing bagi kita karena ini juga saya percaya seringkali dikhotbahkan, ya. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan berbahagia dalam ayat ini? Ada yang menerjemahkan kata berbahagia dengan kata diberkati, ya. Tetapi mungkin kita berpikir, apa mungkin orang yang miskin itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan? Karena gambaran kita tentang orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang berhasil. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan berbahagia atau diberkati orang yang miskin. Apa yang dimaksud dengan berbahagia? Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, karena menurut pandangan manusia, orang yang miskin itu tidak mungkin bahagia. Orang yang miskin itu tidak mungkin menjadi orang yang diberkati. Kemiskinan identik dengan kesusahan dan kesulitan. Nah, saudaraku, tentu berbahagia di sini adalah menurut pandangan Allah. Ya, menurut pandangan Allah, orang yang miskin, ya, di hadapan Allah itu adalah orang yang diberkati, orang yang berbahagia. Saya percaya bahwa di hadapan Allah atau dalam pandangan Allah, orang yang miskin itu tidak identik dengan orang yang dikutuk oleh Allah. Saya percaya orang miskin juga bisa menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan.
Dalam arti orang itu mendapatkan kekuatan, penghiburan, sukacita dari Allah dalam keadaan apapun yang dihadapi dalam hidupnya. Maka sebabnya jangan heran terkadang kita melihat orang-orang miskin itu kelihatan hidupnya bahagia. Dan memang mungkin mereka merasa bahagia, kita saja yang menilai bahwa mereka tidak bahagia. Tetapi ada kalanya kita melihat orang-orang yang secara ekonomi berkekurangan, tetapi mereka tetap happy-happy saja. Saya percaya itu karena berkat Allah yang Allah curahkan dalam hidup mereka, sebuah kekuatan yang membuat mereka bisa bahagia dalam keadaan apapun yang mereka hadapi. Nah, inilah yang dimaksud dengan berbahagia dalam firman Tuhan. Berbahagia dalam arti itu menurut pandangan Allah, dan berbahagia karena Allah memberkati, memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi setiap kehidupan, setiap masalah, setiap pergumulan dalam kehidupan. Saya percaya berpuasa menolong saudara dalam segala situasi yang saudara hadapi. Dia akan memberikan kekuatan sehingga saudara tetap kuat dalam segala situasi apapun yang engkau hadapi. Ya. Kemudian ayat tadi berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Ya. Kata yang dimaksud dengan miskin di sini, ya, adalah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup. Ya. Kalau dikatakan tadi berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga, tentu ini bukan orang miskin secara jasmani. Karena kalau hanya orang miskin saja yang kemudian punya kerajaan surga, maka orang-orang akan berusaha menjadi orang miskin. Nah, nanti jemaat ini akan menjadi orang miskin semua. Ya. Tentu yang dimaksud di sini bukan miskin secara jasmani, tapi juga bukan orang miskin secara rohani. Karena orang yang miskin secara rohani itu artinya orang itu kerdil dalam iman. Ya, tidak memiliki iman yang bertumbuh. Nah, saya percaya yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah di sini adalah orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa saja secara ekonomi dia kaya, tapi hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya. Dia tidak mengandalkan kekayaannya. Dia hidup bergantung mengandalkan Tuhan saja. Ya. Jadi itu artinya miskin di hadapan Allah. Dia merasa gak ada sesuatu yang bisa dia andalkan dalam kehidupan. Ya. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata miskin ini juga bisa berarti atau memiliki sebuah pemahaman, saya memiliki sebuah pemahaman bahwa orang itu memandang hanya kepada salib saja. Dia sadar sepenuhnya bahwa diberkati, diselamatkan itu karena Kristus. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14, saya akan bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia
berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Nah, saudaraku, di dalam Kristus, ya, maka kita orang yang dulunya sebagai orang yang terkutuk, ya, sekarang kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang diberkati itu karena kematian Kristus di kayu salib. Ya. Nah, saudaraku, sekali lagi bahwa kita diberkati, dikuduskan, diselamatkan sama sekali bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Maka itu sebabnya jangan pernah merasa menjadi orang yang layak diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dia layak diberkati karena dia setia. Dia layak diberkati karena dia hidupnya benar. Dia layak diberkati karena rajin berdoa. Dia layak diberkati karena segala yang baik yang dia lakukan. Padahal Yesaya mengatakan dengan jelas, Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudaraku, segala kesalehan hidup kita itu seperti kain kotor. Maka sebabnya saudara dan saya jangan merasa diri kita seolah-olah orang yang baik di hadapan Allah. Maka itu sebabnya saudara dan saya kemudian menuntut Allah untuk memberkati kita. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dirinya layak diberkati karena dia melakukan segala hal yang baik. Terlalu banyak orang Kristen yang kemudian protes kepada Tuhan ketika dia tidak diberkati. Dia berkata, Tuhan, aku sudah doa puasa. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah melakukan yang baik. Tuhan, aku sudah memberi. Kenapa Engkau tidak memberkati saya? Kenapa aku dalam kesulitan? Kenapa aku begini dan begitu? Dia lupa bahwa kesalahan hidup kita itu seperti kain kotor. Ya. Maka sebabnya hidup diberkati oleh Tuhan itu hanya merupakan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan ingin memberkati, Dia akan memberkati. Kalau Dia tidak ingin memberkati, Dia juga tidak akan memberkati. Tapi saya percaya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita memandang kepada salib, maka kita pasti orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kembali ke tadi saudara dikasih Tuhan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran merupakan sesuatu yang alamiah bagi orang yang percaya kepada Yesus. Itu bukan sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Hidup saleh adalah sudah seharusnya hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Seperti seorang anak kecil ketika dia lahir, dia akan bertumbuh. Kemudian dia mulai bisa berbicara. Kemudian dia mulai bisa berjalan. Kemudian dia semakin bertumbuh, dia sekolah, dia bisa membaca, dan dia bisa menulis. Itu sesuatu yang alamiah. Sudah seharusnya begitu. Justru kalau tidak seperti itu, maka itu ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang kelainan di dalam dirinya.
Ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dalam dirinya, mengapa dia tidak bisa bertumbuh dengan normal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap saudara dan saya kita sama-sama memahami bahwa hidup benar, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup memberi, hidup menjadi berkat bagi orang lain, melayani Tuhan adalah sesuatu yang sudah seharusnya saya dan saudara lakukan. Ya, itu sesuatu yang sebenarnya alamiah. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, ketika seorang anak bisa berjalan, bisa berlari, ya, dia bertumbuh, dia bisa membaca, dia bisa menulis, itu sesuatu yang alamiah. Ya, kalau dia tidak seperti itu, berarti ada kelainan, ada sesuatu yang salah di dalamnya. Orang tua yang baik ketika melihat anaknya nggak bisa berjalan, dia akan bawa anaknya ke dokter. Orang tua yang baik ketika melihat anaknya nggak bisa berbicara dengan benar, dia akan bawa anaknya ke dokter. Ya, ada seorang anak kecil umur sekitar 2-3 tahun. Orang tuanya lihat anak ini aktif, tapi kok bicaranya nggak benar. Ya, ada sesuatu yang salah, dia bawa ke dokter. Ternyata anak ini mengalami penyakit di telinganya, dan ketika diobati, ya, maka dia bisa berbicara dengan baik. Ya. Nah, saudaraku, kalau saudara percaya kepada Yesus, engkau nggak setia beribadah. Saudara percaya kepada Yesus, tapi engkau tidak suka memberi. Saudara percaya kepada Yesus, tapi tidak mau melayani Tuhan. Saudara percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya tidak saleh. Maka ada kelainan dalam diri saudara yang harus saudara perbaiki di hadapan Tuhan. Karena tumbuhnya itu artinya tidak normal. Ya. Orang yang hidupnya normal di dalam Yesus, itu orang yang setia. Orang yang hidupnya normal di dalam Yesus, orang itu cinta Tuhan. Orang yang hidupnya normal di dalam Yesus, itu artinya dia suka memberi. Orang yang hidupnya normal di dalam Yesus, dia suka melayani Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang perlu dibanggakan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang alamiah saja. Ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Sekali lagi, saudaraku, gak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Ya, pandanglah kebesaran itu. Engkau diberkati karena Yesus sudah berkorban bagi saudara dan saya. Engkau hari ini dalam keadaan baik, itu karena anugerah Tuhan saja. Firman Tuhan tadi berkata, Yesus melakukan semua ini supaya berkat Abraham itu sampai kepada saudara dan saya. Bahkan engkau diselamatkan, engkau merasakan damai, sukacita, kebahagiaan. Kau mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Sehingga ketika saudara memahami itu, kau sadar, ya, saya ini di hadapan Tuhan. Saya orang yang miskin. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Semua yang saya bisa nikmati itu hanya karena Tuhan saja. Nah, apa implikasi dari kebenaran ini dalam hidup saudara dan saya? Maka yang pertama tentu saudara akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Gak akan ada lagi persungutan, omelan, gerutuan dari mulut saudara untuk setiap keadaan yang engkau alami. Bahkan selalu bersyukur karena segala yang ada itu hanya karena Tuhan. Saudaraku, saya percaya ketika saudara menyadari segala yang ada ini karena anugerah Tuhan, maka saudara akan selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah kehidupan yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah tadi dikatakan mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Bagi saya percaya kerajaan sorga tidak hanya nanti ketika kita meninggal, tetapi lebih dari itu, kerajaan sorga harus hadir dalam hidup kita hari ini. Ketika kita ada di dalam dunia, sorga penuh dengan sukacita,
Sorga penuh dengan kebahagiaan. Ketika saudara menikmati kerajaan sorga di bumi, maka saudara akan menikmati kebahagiaan, sukacita dalam hidup saudara. Saya percaya itu terjadi ketika saudara mulai belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Saudara bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan, maka itu akan membuat hidup saudara bahagia. Sukacita akan ada dalam hidup saudara. Dan itu artinya sorga di bumi, ya, dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa menikmati keadaan apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya ketika seseorang terus mengeluh, terus menggerutu, terus mengeluh, terus menggerutu, maka nggak akan ada sorga di dalam dirinya. Ya, dia akan merasa hidupnya hampa. Dia akan terus merasa kekurangan. Dia akan terus menuntut. Dia akan terus menuntut. Dia akan terus menuntut. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Dan hidupnya nggak akan ada damai. Sebaliknya ketika saudara selalu bersyukur kepada Tuhan, sorga, ya, akan saudara nikmati dalam hidup saudara. Kemudian implikasi yang lain adalah tentu ketika kita menyadari bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu sebagai orang yang berbahagia karena memiliki sorga, maka saya percaya itu akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Karena kita sadar semua yang kita miliki hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Karena salib Yesus itulah maka saya hari ini bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, hari ini saya bisa mendapatkan semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Sama sekali bukan karena kesalahan kami. Karena tadi sudah jelas firman Tuhan mengatakan kesalahan kami seperti kain kotor. Ya, nah maka sebabnya saudara dikasih Tuhan. Saya percaya ketika kita menyadari semua yang ada karena anugerah Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong. Orang yang rendah hati akan gampang diajari. Orang yang rendah hati akan gampang minta maaf. Orang yang rendah hati akan gampang memaafkan. Orang yang rendah hati, ya, dia tidak akan memandang rendah orang lain. Dia bisa hidup bersama orang lain dan dia akan menjadi berkat bagi semua orang. Ini implikasi dari orang yang menyadari dia miskin di hadapan Allah dan memiliki kerajaan sorga. Dia akan hidup di dalam kerendahan hati. Dan tentu orang yang rendah hati akan bisa menikmati sorga di dalam dunia ini. Karena dia nggak sombong, ya, dia bisa bergaul dengan semua orang. Karena dia tidak sombong, dia bisa menerima orang lain. Karena dia tidak sombong, dia bisa menerima kritikan. Ketika dia ditunjukkan hal yang salah, dia bisa menerima. Karena tidak sombong. Dan dia pasti akan menikmati sorga di bumi. Dia akan bisa bergaul dengan orang lain dengan baik. Ya, dia bisa, karena dalam hidup bersama dengan orang lain, dimanapun saudara ada, pasti kita akan mengalami dibentuk oleh Tuhan melalui orang lain. Sehingga ketika terjadi gesekan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan siapapun, kita akan bisa menerimanya. Karena kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati tadi, dia pasti akan menikmati kerajaan sorga di bumi. Maka sebabnya jadilah orang-orang yang rendah hati. Ketika tadi kita sadar saya ini orang yang miskin di hadapan Allah, segala yang saya punya karena Tuhan, semua yang ada karena Tuhan, maka orang itu pasti akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita masing-masing, dan saya berdoa supaya Roh Kudus menjelaskan lebih jauh firman Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman yang kami terima hari ini. Dan ya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami firman. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kamilah orang-orang yang miskin di hadapan-Mu, orang-orang yang hanya hidup bergantung saja kepada Tuhan. Orang-orang yang menyadari bahwa segala yang kami bisa, semua yang kami miliki, kami diselamatkan, kami dikuduskan
Kami diampuni segala dosa kami. Kami diberkati karena Kristus telah mati di salib bagi kami. Tuhan, segala yang ada hanya karena anugerah-Mu saja. Tidak ada sedikit pun kesalehan yang kami banggakan dalam hidup. Semua karena Tuhan saja. Kami hidup saleh, kami hidup benar karena memang sudah seharusnya demikian. Kehidupan yang normal di dalam Kristus, hidup saleh, hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Sebabnya biar kami semangat dalam melakukan hal yang benar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biar kami jadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang akan semakin membuat kami menikmati sorga di bumi. Tidak hanya nanti dalam hidup yang kekal, tetapi di dunia ini kami akan menikmati sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit di pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami kuatkan setiap jemaat, mereka yang mungkin berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, doa kami supaya menghibur dan menguatkan mereka. Kata yang keluarganya sedang dalam keadaan sakit, Tuhan akan tolong menjamah Tuhan, berikan kesembuhan dan kesehatan. Dan berharap pada kasih setia-Mu yang besar. Kalau menjamah anggota keluarga kami yang sakit sehingga mereka boleh sembuh dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun, doakan supaya Allah mengulurkan tangan-Mu dan menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Doakan untuk bangsa dan negara kami. Sungguh kami punya beban untuk negara ini Tuhan. Doakan supaya segera dipulihkan, diberkati dan dikeluarkan dari masa pandemi. Doakan supaya COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, dan kami boleh menikmati keadaan yang baik di negeri ini. Beri hikmat Tuhan pada para pimpinan-pimpinan di negeri kami, untuk mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat ya Allah, sehingga Tuhan negeri ini boleh diberkati dan segera keluar dari masa pandemi COVID-19, dan ekonomi boleh segera pulih dan bangkit kembali. Kami berharap pada kasih setia-Mu yang besar. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu berdoa siang dan malam, menyeru kepada nama-Mu. Ya Allah, kiranya-Mu mendengar segala doa kami Tuhan. Engkau melihat setiap tetesan air mata kami ya Allah. Berkati bangsa dan negara kami ya Allah. Berkati kota kami ya Allah. Berkati. Pulihkan ya Allah. Pulihkan dan berkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi doa kami untuk setiap jemaat. Mohon berkat Tuhan bagi mereka masing-masing, agar iman mereka bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang mencintai Tuhan, dan juga secara jasmani mereka diberkati dalam segala sesuatu. Buatlah mereka beruntung ya Allah. Buatlah mereka berhasil dalam segala yang mereka kerjakan. Terima kasih. Saat ini kami akhiri pada kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengangkatkan kita masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu memegang janji Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dan pagi hari ini mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan melalui setiap apa yang bisa kita mampu lakukan. Persembahan kita biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat kasih setia-Mu yang Tuhan limpahkan dalam satu kehidupan kami. Diberkatilah Tuhan setiap umat-Mu pada pagi hari ini yang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan menerimanya dengan senang hati. Dan diberkati kiranya setiap lumbung-lumbung, setiap pekerjaan yang umat-Mu kerjakan, Tuhan melimpahinya dan kemurahan-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.